Seorang yang dalam kondisi seperti itu maka bisa melakukan jamak takhir, ya, jamak takhir. Dan ini masya Allah menunjukkan daripada rahmatnya Islam, kemuliaan Islam, mahasinul Islam, di mana ketika seorang diberikan satu syariat itu tidak kaku, fleksibel. Makanya dari sini juga kita bisa katakan jamak itu bukan kaitannya safar. Yang kaitannya dengan safar itu qasar. Ada safar, ada qasar. Kalau jamak itu kaitannya adalah kesibukan, hajah. Bahkan di dalam mazhab Hambali, di antara sekian ulama yang memberikan keluasan orang untuk mengambil jamak. Yang penting ada butuhnya, silakan melakukan jamak. Contoh, seorang dokter ketika saat operasi besar, mulainya dia jam setengah 12. Ya, dapat jadwal segitu. Nggak bisa diapa-apain lagi karena memang rumah sakit itu kerjanya adalah kerja darurat. Dijamin si dokter ini tidak akan bisa sholat duhur. Karena apa? Operasi besar itu rata-rata 5 sampai 8 jam. Otomatis dia bisa sholat jamaah. Dengan apa? Takhir. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dilakukan pada waktu asar, namanya takhir. Atau sebaliknya, mungkin dia itu operasinya, Masya Allah, eh, lebih lambat daripada itu. Ya. Dia mulainya sebelum maghrib. Sementara maghrib itu waktunya pendek. Ya, mungkin jam setengah 6, jam 5 mulai operasi. Ya, otomatis ini maghrib ini lewat. Makanya yang benar dokter tidak boleh meninggalkan pasien. Habis disobek ditinggal. Berdarah-darah bisa mati. Dilanjutkan sampai selesai, nanti dia jamak takhir maghrib sama isya. Contoh lagi, ada orang pulang dari bandara. Masya Allah tidak tahu, dia prediksi. Saya maghrib insya Allah nyampe rumah. Ternyata ada demo di depan Senayan sana. Akhirnya macet atau banjir. Sehingga tidak bisa bergerak mobil itu sampai rumah ternyata isya. Apa yang dilakukan? Jamak takhir maghrib sama isya. Kecuali permasalahannya sekarang begini. Kalau ada seorang yang sekarang ini nemunya asar, nggak mungkin kan dijamak dengan maghrib. Pulang dari bandara, ya jam apa namanya, jam 2 lah, setengah 3. Diperkirakan dia bisa asar di rumah, ternyata nggak bisa, macet sampai rumah maghrib. Apa yang dilakukan? Sholat sebisa mungkin di kendaraan, ya. Karena qadha salat itu hanya untuk salah satu di antara dua. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa, itu aja. Seorang itu boleh mengqadha salat. Kalau tidak, maka dia telah sengaja meninggalkan salat. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang posisinya seperti itu, hendaknya keluar dari tol, sholat. Atau sebisa mungkin bisa sholat di mana? Di atas kendaraan. Karena nggak boleh, udah deh, saya jamak dengan maghrib. Nggak boleh. Asar dijamak dengan maghrib. Yang bisa itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kenapa? Karena dua sholat ini satu waktu. Makanya selalu bergandengan, selalu disatukan di dalam syariah. Contoh, seorang perempuan yang haid, umpamanya bersih pada waktu asar. Di antara para ulama menganjurkan untuk jamak dengan maghrib. Zuhur, karena zuhur asar itu satu waktu. Atau dia bersih pada waktu isya.
Dianjurkan oleh para ulama jamaah dengan maghrib karena isya sama maghrib itu satu waktu. Begitu seterusnya.